Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mata kuliah riset operasional yang mengambil judul metode transportasi ingin melakukan presentasi. Yang kami hormati Ibu Enggar Widianingrum selaku dosen pengampu di mata kuliah kami. Di sini anggota kelompok kami ada 4. Yang pertama ada Sherly Gita Indasari, ada Lucy Natalia, ada Fatima Azhar, dan juga Muhammad Fikri. Definisi: metode transportasi merupakan suatu metode yang digunakan untuk memilih jalur pengiriman atau distribusi sejumlah barang atau produk yang sama dari lokasi sumber barang atau supply menuju lokasi kemana barang tersebut akan dikirimkan atau demand dengan biaya sekecil mungkin atau minimum cost. Lalu di sini ada ilustrasi masalah. Kapasitas dan juga permintaan. Kapasitas pabrik A 100 unit, kapasitas pabrik A 75 unit, kapasitas pabrik A 120 unit. Pabrik A sebesar 80 unit, pabrik A sebesar 100 unit, dan juga pabrik A sebesar 120 unit. Di metode transportasi ini terdapat 2 penyelesaian masalah. Yang pertama itu metode penyelesaian awal, dan yang kedua itu metode penyelesaian akhir atau optimal. Di penyelesaian awal ini ada 3 metode. Yang pertama, metode pokok akhir atau metode barat laut. Biasanya ini disebutnya northwest corner atau disingkatnya NWC. Kedua itu ada metode biaya kecil atau least cost, biasa disingkat LC. Dan yang ketiga itu metode Vogel approximation method atau yang biasa disingkat VAM. Lalu selanjutnya itu dalam metode penyelesaian akhir itu terdapat 2 metode, yaitu stepping stone dan metode distribution method atau MODI. Jadi kali ini kita akan menggunakan metode stepping stone. Jadi ada studi kasus, sebuah perusahaan saat ini beroperasi dengan 3 buah pabrik serta jumlah permintaan dari 3 kota dengan kapasitas masing-masing sebagai berikut. Pabrik ABC memproduksi 90 ton, 60 ton, dan 50 ton. Yang totalnya itu 200 ton. Lalu ada kota Solo, Kudus, dan Tegal. Mereka memiliki permintaan sebanyak 50 ton, 110 ton, dan 40 ton. Yang dimana totalnya itu sama-sama 200, jadi kita tidak memakai dummy. Selanjutnya ada studi kasus. Perkiraan biaya transportasi dalam ribuan atau ton dari setiap pabrik ke masing-masing kota adalah pabrik A ke kota Solo 4, dari pabrik B ke kota Solo 15, dari pabrik C ke kota Solo 12, dari pabrik A ke kota Kudus 11, dari pabrik B ke kota Kudus 10, dari pabrik C ke kota Kudus 15, dari pabrik A ke kota Tegal 6, dari pabrik B ke kota Tegal 18, dari pabrik C ke kota Tegal 4. Selanjutnya ada diminta. Yang pertama ada di bagian distribusi barang yang paling optimal guna memenuhi kebutuhan ketiga kota tersebut. Kedua, berapa total biaya optimal untuk distribusi barang dari pabrik ke kota tujuan. Selanjutnya ada penjelasan metode NWC. Mulai dari kiri atas A Solo, terus penawarannya 90, permintaan pabrik
A Solo 50. A Solo ini sudah terpenuhi. Pindah ke kanan A Kudus 40 unit. Nah, bisa Demat Kudus kurang 40 itu ada 70 unit. Terus turun ke B Kudus 6, alokasinya 60 ke 70 itu 60 ke B Kudus. Jadi B-nya sudah terpenuhi. Sisa DMI Kudusnya itu 70 kurang 10 itu 10 unit. Turun ke C Kudus 10 unit ke C Kudus. Terus Kudusnya sudah terpenuhi. Pindah ke kanan C Tegal 40 unit ke C Tegal. Jadi Tegalnya sudah terpenuhi. Jadi Z-nya itu ada 50 dikali 4 ditambah 40 kali 11 tambah 60 kali 10 tambah 10 kali 15 ditambah 40 kali 4 dan hasilnya 1550. Lalu selanjutnya nomor 2 ada analisis metode LC. Pabrik A untuk kota Solo permintaan ada 50. Lalu ada kota Kudus permintaan 40. Dan kota Tegal disilang karena permintaan sejumlah 90 sudah terpenuhi. Lalu pabrik B untuk kota Solo disilang untuk kota Kudus sebesar 60, untuk kota Tegal disilang dan jumlah permintaan sudah terpenuhi sebesar 60. Lalu ada pabrik C untuk kota Solo disilang untuk kota Kudus sebesar 10, untuk kota Tegal sebesar 40 dan jumlah permintaan pun sudah terpenuhi sebesar 50. Lalu di sini total dari semuanya ada 50 ditambah 110 ditambah 40 berjumlah sebesar 200. Lalu Z sama dengan 50 dikali 4 ditambah 40 kali 11 ditambah 60 kali 10 ditambah 10 kali 15 ditambah 40 kali 4 yang berjumlah 1550. Metode FAM ini caranya yaitu menghitung selisih ongkirnya dulu dengan menggunakan 2 ongkir atau ongkos kirim yang paling kecil. Dihitungnya ini per baris dan per kolom. Kita mulai dari yang baris atau di pabriknya. Di pabrik A itu ada angka 6 dan 4, kemudian dikurang dan hasilnya 2. Kemudian di pabrik B itu ada di 15 dan 10, dikurangi hasilnya 5. Pabrik C 12 dan 4, dikurangi hasilnya 8. Kemudian kita beralih ke kolomnya. Di kolom Solo itu 12 dan 4, hasilnya 8. Kemudian di kolom Kudus ada di 11 dan 10, dikurangi hasilnya 1. Dan Tegal ada di 6 dan 4, dikurangi hasilnya 2. Setelah kita hitung selisihnya tadi, kita ambil angka yang paling besar. Kita pakai yang kita pakai yang kolom Solo. Yang paling besar itu kan 8 ya. Nah, untuk mengisi tabel yang besarnya itu dilihat dari ongkos kirim yang paling kecil.
di antara 12 dan 4, itu yang paling kecil 4. Kemudian kita lihat permintaannya dari Solo ini, dia minta 50. Lalu kita ambil penawaran dari pabrik A sebanyak 50, kemudian di pabrik B dan C disilang dikarenakan permintaan sudah terpenuhi. Kemudian kita beralih ke yang baris kudus, ke kolom kudus. Di sini ada 11 dan 10, dan yang paling kecil ada di 10. Di 10 ini, lebih tepatnya di kolom kudus baris pabrik B, dia memiliki penawaran sebesar 60. Kita taruh semua 60 di sini, kemudian yang di tegalnya disilang dikarenakan penawaran sudah habis. Sedangkan permintaan di kudus ini kan 110, masih kurang 50 lagi. Kita ambil dari pabrik A karena tadi masih ada sisa dari penawaran Solo sebesar 40, kita taruh 40-nya di kolom kudus. Kemudian disilang di yang A Tegal dikarenakan penawaran sudah habis. Lalu sisa 10 kita ambil dari penawaran pabrik C, kemudian sisa 40. Permintaan di Kudus sudah terpenuhi sebanyak 110. Dan kita berpindah ke Tegal karena permintaan yang 40 dan penawaran di C juga 40, jadi kita taruh semua di sini. Setelah terisi semuanya, kita beralih ke nilai optimalnya, yaitu mengkalikan semua permintaan dengan ongkos kirimnya. Z sama dengan 50 kali 40 ditambah 40 kali 11 ditambah 60 kali 10 ditambah 10 kali 15 ditambah 40 kali 4, dan ketemu hasilnya 1550. Selanjutnya adalah metode akhir, yaitu metode stepping stone. Nah, metode stepping stone ini adalah salah satu metode dalam transportation problem yang digunakan untuk mengoptimalkan biaya pengiriman dari beberapa sumber ke beberapa tujuan. Nah, jadi cara mengerjakan stepping stone ini yang pertama itu membuat tabel transportasi awal, di mana ditentukan tabel awal itu menggunakan metode NWC. Terus pastikan alokasi awal itu memenuhi semua batasan supply dan permintaan. Lalu yang kedua itu kita menghitung opportunity cost. Jadi kita pilih kotak kosong yang belum ada angkanya. Terus mulai dari kotak kosong itu kita buat jalur tertutup. Itu mengikuti langkah horizontal dan vertikal di antara sel yang sudah diisi. Lalu beri tanda plus minus lalu beri tanda plus pada kotak kosong yang diuji, lalu bergantian beri tanda minus dan plus pada kotak jalur tertutup. Terus kita menghitung biaya peluangnya. Lalu habis itu nanti kita menghitung evaluasi opportunity cost. Jadi langsung aja di sini. Tadi kita ambil kotak dari NWC kan. NWC ini ada kotak kosong itu di A Tegal, B Solo, B Tegal, C Solo, dan C Solo aja. Nah, pertama-tama tuh kita mengerjakan yang A Tegal terlebih dahulu. Yang A Tegal itu berarti kita bisa searah jarum jam atau berlawanan juga bisa. Jadi kelompok kita mengarah berlawanan arah jarum jam, tapi ke bawah juga bisa. Nanti hasilnya sama aja. Jadi dari 6 ke 11, lalu ke bawah ke 15 itu, terus ke samping ke 4. Nah, kita harus ngelengkapin kotak yang kosong. Kita nggak boleh isi kotak yang kosong dulu. Jadi kita loncat langsung ke 6. Nah, jadi kodenya itu plus minus plus minus. Jadi plus 6
dikurang 11 ditambah 15 dikurang 4. Hasilnya 6. Lalu yang kedua itu ada B Solo. Nah, B Solo ini kita isi searah jarum jam. Kita ke 15 ke atas, ke 4, lalu ke 11, ke bawah, ke 10, dan balik lagi. Jadi plus 15 minus dikurang 4 ditambah 11 dikurang 10. Hasilnya 12. Lalu B Tegal. Jadi B Tegal ini kita ke bawah. 11 ya. Itu 18 dikurang 4 ditambah 15 dikurang 10 dan hasilnya 19. Sama C Solo juga seperti itu. C Solo kita lengkap ke atas dari 12 ke 4, terus ke 11, 15, lalu balik lagi dan hasilnya 4. Nah, kalau udah seperti ini tinggal kita jumlahkan tadi. Kita cari minus terbesar. Kalau misalkan salah satu dari hasil tersebut masih ada minus, kita pasti akan membuat tabel permasalahannya. Nah, kebetulan karena kelompok kita nggak ada minusnya, jadi kita langsung hitung hasil optimalnya. Jadi total biaya optimal untuk distribusi barang dari pabrik ke kota tujuan itu hasilnya sama seperti metode NWC sampai FAM tadi, hasilnya itu 1.550. Udah. Lalu di sini ada kesimpulan. Dari hasil perhitungan yang sudah kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa keempat metode memiliki optimasi yang sama. Maka dari itu, penggunaan metode yang optimal akan bergantung dengan kompleksitas masalah dan preferensi pengambilan keputusan perusahaan atau organisasi. Lalu sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.